Pemirsa, untuk membahas mengenai pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden yang berlangsung pada hari ini, kita sudah terhubung dengan pengamat politik dari Poltreking, ada Mas Hanta Yuda di ujung telepon. Mas Hanta, selamat siang. Selamat siang, Egan. Ya, Mas Hanta, pada hari ini ada dua pasangan calon yang sudah melakukan pendaftaran dan kemudian nanti akan ada pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang melakukan pendaftaran di KPU RI beberapa saat lagi. Menurut Anda, Mas Hanta, apa arti pentingnya melakukan pendaftaran di hari pertama pembukaan pendaftaran di KPU RI ini sebagai calon presiden dan calon wakil presiden, Mas Hanta? Pertama dari sisi persepsi publik ya, memantapkan, meyakinkan tentang kepastian bahwa misalnya untuk kasus Anies Mohaimin ada sebagian menilai membangun persepsi bahwa sulit untuk maju atau gagal dalam kandidasi atau pencalonan, dan itu ternyata bisa dikirimkan pesan kepada publik dengan tegas dan jelas bahwa hari ini ternyata justru pasangan ini bisa mendaftarkan diri bahkan di hari pertama dan yang pertama. Ini satu, mengklarifikasi tentang sebagian keraguan, dan ini berarti memberikan efek positif kepada publik bahwa persepsi yang sebaliknya itu tidak benar, dan ini semakin memantapkan tentu langkah pasangan tersebut. Misalnya dalam konteks ini yang sekarang sedang ada di gambar ada Anies Mohaimin. Nah, jadi memberikan dampak persepsi positif tentang kemantapan, tentang kesiapan. Yang kedua ada kesiapan mesin-mesin politik untuk bertarung dalam setelah kandidasi. Fasenya Egan adalah winning the election, yaitu bertarung tentang elektoral untuk memenangkan pertarungan. Ini menunjukkan bahwa mereka sudah siap, mesin-mesin jaringan mesin elektoralnya, baik partai politik, relawan, non partai dan sebagainya, itu relatif sudah siap. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, saya kira ini sekaligus memperjelas peta politik Pilpres kita, bahwa Pilpres akan berlangsung dengan peta tiga poros koalisi atau tripolar. Tiga polar politik, dan hari ini dua poros sudah mendaftarkan ke KPU, yaitu porosnya Capres Anies Baswedan dan poros Capres Ganjar Pranowo, dan kemungkinan besar akan disusul meskipun belum ada pengumuman cawapresnya, yaitu poros Capres Prabowo Subianto. Jadi saya kira dari sisi ini lebih banyak memberikan semacam efek positif atau berkah elektoral lah, sedikit atau banyak bagi Anies Mohaimin maupun Ganjar Mahfud karena mendaftarkan lebih awal. Ditambah lagi kalau dilihat dari euforia semangat yang mengantarkan relatif cukup banyak, itu juga bisa membangun persepsi tentang mulai kuatnya, meluasnya dukungan politik, dukungan pemilih kepada pasangan tersebut. Jadi saya kira itu memberikan dampak positif. Mas Hanta, kenapa kemudian masih ada keraguan bahwa pasangan Amin ini tidak akan jadi mendaftar ke KPU pada hari ini? Iya, kalau kita perhatikan karena pasangan ini kan yang pertama memilih posisi politiknya itu berada berseberangan atau diametral dengan isu keberlanjutan yang sedang berkuasa. Artinya mereka mengusung isu perubahan, itu satu. Sehingga lalu orang mengait-ngaitkan ada potensi kemungkinan mereka tidak bisa sampai berlayar gitu. Artinya ada kemungkinan berbagai macam pertimbangan politik dan lain sebagainya, itu satu. Yang kedua, ada persepsi bahwa tidak cukup, keraguan ya, bukan persepsi, ada keraguan ketidakcukupan persyaratan partainya, karena kita tahu ada kemungkinan partainya misalnya PKB apakah mungkin sampai ujung akan mendukung Anies Baswedan karena belajar dari Partai Demokrat, kemudian juga PKS dan seterusnya. Itu ternyata juga terkonfirmasi tidak, artinya mereka bisa solid sampai akhir. Dan yang ketiga, Egan, ini juga bisa dibaca kemungkinan
keinginan-keinginan berbagai macam, mungkin aktor politik, kubu politik, dan itu sah-sah saja, ingin menjadikan Pilpres berlangsung dalam satu putaran saja. Artinya hanya diikuti oleh dua blok politik saja. Nah, dua blok politik ini bisa terlaksana, terwujud apabila dua hal. Anies Muhaimin gagal maju atau Prabowo Ganjar bersatu. Nah, tampaknya kedua-dua skenario ini gagal. Paling tidak sampai hari ini, kita tidak tahu sampai penutupan 25 Oktober relatif gagal untuk menjadikan Pilpres hanya dua poros atau dalam satu putaran. Karena realitasnya Anies Muhaimin bisa maju, dan realita kedua Prabowo dan Ganjar hampir mustahil untuk bisa bersatu karena sudah ada cawapresnya Pak Mahfud, cawapresnya Ganjar. Jadi dua ini prakondisinya tidak tercapai. Itu yang menyebabkan ada muncul keraguan kehadiran bisa atau tidak Anies Muhaimin berlabuh, dan akhirnya hari ini menjadi jawaban sudah mendaftarkan ke KPU. Ya. Baik, Mas Hanta, untuk pemirsa yang sedang menyaksikan pada siang hari ini, saya jelaskan bahwa situasi dan kondisi terkini di layar kaca Anda merupakan situasi dan kondisi terkini di gedung Metro TV di Kedoya, Jakarta Barat, di mana usai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Anies Baswedan bersama dengan Muhaimin Iskandar, pasangan ini datang ke gedung Metro TV dan akan melakukan wawancara eksklusif dalam program Kontroversi. Dan tadi kami juga menghadirkan di layar kaca Anda, pemirsa, mengenai euforia dari proses pendaftaran pasangan Amin yang berlangsung pagi hari tadi, di mana pasangan ini diantarkan oleh sejumlah organisasi, simpatisan, kalangan emak-emak begitu, dan kemudian kader partai yang jumlahnya cukup banyak, dan hingga membuat perjalanan menuju ke KPU ini berlangsung molor, tidak sesuai dengan jadwal yang seharusnya dijadwalkan pada pukul 9 pagi tadi. Mas Hanta, kalau melihat mengenai euforia yang kemudian disampaikan Anda tadi, apakah kita juga bisa melihat mengenai bagaimana kemudian kesiapan pasangan ini dalam kemudian melakukan pendaftaran di KPU RI pada hari ini, Mas Hanta? Ya, saya kira itu betul seperti saya katakan, dua hal yang saling berkaitan, ya, berkelindan. Antara euforia satu sisi juga bisa jadi menunjukkan dua hal. Kesiapan pasangan dan mesin-mesin politik yang menyertainya, itu satu. Yang kedua adalah bisa menjadi, meskipun tidak otomatis ya, menjadi ukuran dukungan elektoral, dukungan dari pemilih, belum bisa diukur sepenuhnya menjadi elektabilitas, tapi paling tidak menjadi gambaran gelombang dukungan. Itu bisa juga dibangun persepsi seperti itu. Jadi kalau ke KPU kemudian terlihat sangat sepi, dan itu kan menimbulkan terbentuknya persepsi ternyata tidak siap secara mesin politik. Yang kedua, dukungannya kecil atau lemah. Tapi dengan sangat ramai, saya kira itu konsolidasi mesin politiknya terlihat. Yang kedua adalah bisa juga dibaca cukup besarnya dukungan dari basis pemilih yang simpatik atau mendukung pasangan tersebut. Jadi saya kira itu sekaligus yang ketiga memberikan spirit politik, ya, menyemangati tidak hanya kandidat tapi para tim pemenangan untuk memanaskan mesin-mesin elektoralnya, sekaligus menyiapkan strategi, karena ini adalah bulan-bulan yang sangat menentukan, sekitar 4 bulan ke depan, November, Desember, Januari, Februari ini, 4 bulan ini sangat menentukan. Di 4 bulan ini segala sesuatu bisa terjadi. Elektabilitas bisa fluktuatif, bisa tiba-tiba pasangan yang melejit naik, pun sebaliknya bisa juga pasangan tersebut tiba-tiba mengalami degradasi elektoral yang sangat tajam kalau ternyata ada momentum politik yang membuat hal itu. Jadi semuanya harus berhati-hati, tapi di saat sama harus juga gaspol, harus betul-betul memanfaatkan momentum 4 bulan ini. Dan Egan, dalam pertarungan kompetisi politik itu jangan lupa, yang harus diukur betul bahwa kompetisi sesungguhnya itu di tanggal 14 Februari.
Jadi yang diukur itu, jangan sampai ada kandidat yang nanti dia layu sebelum berkembang elektabilitas elektoralnya. Misalnya di November dia memuncak, Desember memuncak, tapi Januari turun kan nggak ada gunanya. Jadi yang diukur adalah bagaimana si kandidat tersebut menjadikan di 14 Februari itu puncak performa elektoralnya, gitu. Ya, Mas Hanta, bagaimana kemudian cara untuk mengoptimalkan dukungan-dukungan ini supaya nanti tergambar betul di tanggal 14 Februari 2024? Ya, saya kira semua kandidat juga harus mengatur itu. Dari politik ini kan tidak bisa dipisahkan dari momentum politik. Nah, momentum ini bisa momentum yang melejitkan, tapi bisa membuat sebaliknya jadi nyungsep gitu secara elektoral. Jadi yang harus disiapkan pastilah pertarungan pilpres itu, saya ingin menjawab pertanyaan Egan tadi, adalah pertarungan figur. Yang paling utama, variabel paling utama, jantung dari kontestasi elektoral pilpres itu berada di figur capres-cawapres, terutama capres. Jadi kalau performa elektoral si capres bisa dijaga, maka itu akan menjaga ritme. Jadi pusatnya ada di si capres. Nah, artinya apa? Magnet elektoral si capres yang harus jadi pusat perhatian dari seluruh komponen tim pemenangan untuk menjadikan dia sebagai magnet elektoral, elektabilitasnya, trennya terus naik. Nah, yang harus dijaga itu ya nomor 2 nanti yang poin yang mau saya sampaikan, trennya yang dijaga, Egan. Trennya harus naik. Kalau tren dalam politik itu turun, nah naik lagi itu susah. Itu harus diperhatikan. Ya bisa naik lagi, tapi kalau dia sudah seperti kurva, itu mau menjadi kurva terbalik itu berat itu naiknya. Tapi kalau memilih naik melejit tapi tiba-tiba turun lagi itu bahaya. Mending naiknya secara bertahap gitu. Nah, saya kembali yang pertama tadi, karena itu figur yang harus diperkuat adalah dari kekuatan magnet elektoral, yaitu personal branding. Apa yang menjadi hal utama? Kekuatan personal, kekuatan isu yang dipilih oleh si kandidat dan pasangan kandidat itu tentunya, dan yang ketiga program-program yang menyentuh langsung kepada pemilih, kepada publik yang mereka tawarkan. 3 hal ini menjadi kata kunci terkait dengan persepsi respons publik dalam melihat sebagai produk elektoral, produk politik yang ditawarkan kepada pemilih. 3 hal tadi, kekuatan personalnya, isu-isu yang ditawarkan, tentu isu strategis, dan ketiga adalah program-program strategis yang menyentuh langsung pada masyarakat. Nah, ditambah dengan 2 hal yang lainnya yang juga harus dibaca, yaitu terkait dengan efektivitas mesin politik yang bergerak, tim pemenangan. Karena mesin politik kan yang bergerak membantu dari 3 hal yang saya sampaikan tadi. Ditambah satu lagi tentu poin kecermatan para kandidat dan tim pemenangan untuk membaca segmentasi pemilih. Karena segmentasi pemilih itu kan yang harus disasar, harus micro targeting, dari setiap segmentasi memiliki isu yang berbeda yang mereka inginkan dengan cara pendekatan yang berbeda. Mesin politik juga yang harus memiliki variasi yang berbeda dalam pendekatannya. Jadi itu yang jawaban saya terkait dengan apa yang harus mereka jaga agar di 14 Februari bisa bertarung. Tapi persoalan kan suaranya 100 sama kan, 100% Egan. Kalau ada yang naik, pasti ada yang turun. Nggak mungkin semuanya naik nanti. Kalau undecided-nya, orang belum menentukan pilihan, itu semakin kecil. Gitu. Kita kembali berbincang dengan pengawat politik dari Poltreking Indonesia, ada Mas Hanta Yuda melalui sambungan Zoom. Mas Hanta, menyikapi mengenai dinamika yang terjadi pada saat ini, mengapa tampaknya pemilihan presiden di tahun 2024 ini tidak akan usai dalam satu putaran saja, Mas Hanta? Ya, betul, Egan. Karena pertama, syarat dalam satu putaran kan harus 50% plus 1 dan beberapa persyaratan sebaran di minimal provinsi dan minimal perolehan di setiap provinsi tersebut. Artinya, dengan persyaratan demikian, sulit dengan 3 polar ini, tripolar ini, 3 poros. Mengapa? Satu, posisi elektoral atau elektabilitas dari 3 pasang, potensi 3 pasang ya, Pak Prabowo belum ada pasangannya, ini relatif kompetitif. Apalagi kalau kita lihat dari data-data survei, paling tidak terakhir survei Poltreking Indonesia, itu ketiga-tiganya masih kompetitif.
Apalagi antara Pak Ganjar dan Pak Prabowo itu sangat tipis sekali. Dan Pak Anies juga tidak terlalu jauh jaraknya. Sehingga karena itu sulit bagi ketiga pasangan ini, siapapun dia, untuk mendapatkan perolehan suara 50% plus 1 itu. Kisarannya semua hampir relatif di bawah 40%. Nah, untuk merangsek naik menjadi 50% plus 1 itu agak sulit. Kecuali di antara tiga itu, satunya elektabilitasnya sangat lemah. Misal salah satu hanya di bawah 5%. Atau di bawah 10% hanya satu digit. Ini kan tidak. Justru semuanya relatif di atas 20%. Nah, itu yang sulit secara angka-angka elektabilitas. Pertama, sangat kompetitif. Itu yang menyebabkan dia akan berlangsung dalam 2 putaran, Egan. Nah, yang kedua, kita tahu juga bahwa selain sangat kompetitif, dinamika elektoralnya di Pilpres kita kalau kita bentangkan tren elektoral, tren elektabilitas dari capres-cawapres kita ini semuanya relatif agak fluktuatif. Misalnya Ganjar Pranowo, dia sangat relatif tinggi, tapi tiba-tiba turun cukup drastis ketika isu sepak bola pada saat itu Indonesia jadi tuan rumah. Kemudian juga Pak Prabowo pernah naik turun, Pak Anies juga begitu. Sehingga fluktuasi ini menyebabkan artinya pernah turun kemudian naik, menyebabkan sulit untuk memprediksi Pilpres kita berlangsung dalam satu putaran. Jadi poin saya kesimpulan, kecuali ada gempa politik, ada tsunami politik, artinya apa? Ada salah satu kandidat atau pasangan yang tiba-tiba ada kasus apa yang membuat terdegrasi sangat tajam elektabilitasnya, mungkin saja. Tapi kalau sepanjang tidak flat seperti sekarang ini, maka kemungkinan besar akan berlangsung dalam 2 putaran. Mas Hanta berbicara mengenai pasangan Ganjar dan Mahfud ini. Ganjar elektabilitasnya tidak meroket, khususnya setelah ada isu mengenai sepak bola itu, seperti yang Anda sebutkan tadi Mas Hanta. Apakah dengan adanya kehadiran Mahfud MD ini bisa mendorong elektabilitas Ganjar untuk naik? Iya, kalau kita perhatikan, buka secara cermat beberapa nama yang masuk radar cawapres Ganjar Pranowo, betul, sebenarnya Pak Mahfud bukan termasuk yang elektabilitasnya paling tinggi. Sebenarnya ada 2 nama yang sangat prospektif secara elektoral ya dibandingkan Pak Mahfud. Tapi Pak Mahfud punya keunggulan di bidang lainnya, nanti saya sampaikan aspeknya. Yaitu Ridwan Kamil dan Sandiaga Uno. Bagi saya melihatnya dari sisi survei dan strategi politik buat Anies Baswedan dan buat Prabowo jauh berbahaya berhadapan dengan Ganjar Pranowo kalau Ganjar berhasil berpasangan dengan Ridwan Kamil. Karena apa? Karena potensi pertumbuhan elektoral Ridwan Kamil itu sangat kuat. Saya sedikit mereview saja ini karena kejadian realitasnya kan sudah ke Pak Mahfud. Yang pertama itu. Yang kedua, dia berpusat mengantong suaranya di Jawa Barat. Dan Jawa Barat adalah provinsi terbesar, 17% pemilih Indonesia. Dan ditambah lagi segmentasi pemilih milenialnya, media sosial yang sangat tinggi dan seterusnya. Yang kedua ada Sandiaga Uno. Sandiaga Uno juga memiliki persebaran stabilitas elektoralnya relatif paling stabil ya di hampir semua, terutama di luar Jawa. Itu juga bisa menambal kelemahan dari Ganjar Pranowo. Kalau Ganjar lemah di Jawa Barat bisa ditambal oleh Ridwan Kamil. Ganjar lemah di luar Jawa, kita tahu masih kalah jauh dengan Pak Prabowo di luar Jawa terutama, itu juga bisa ditambal oleh Sandiaga Uno. Nah, yang ketiga Pak Mahfud itu memang di bawah 2 orang ini tapi relatif di atas nama yang lain. Jadi Pak Mahfud juga tidak jelek amat, dia tetap prospektif secara elektoral. Kenapa? Pertama saya mau bandingkan dulu sedikit dengan 2 nama tadi. Pak Mahfud ini suaranya potensi di Jawa Timur, tetapi bukan seperti Ridwan Kamil yang kuat sendiri di Jawa Barat. Di Jawa Timur itu banyak terpecah. Selain Pak Mahfud ada Muhaimin Iskandar, ada Kofifa dan ada Erick Thohir. 4 nama ini relatif imbang, terpecah dalam 4 figur kekuatan Jawa Timur itu. Sementara Jawa Barat betul ada nama-nama lain, tapi Ridwan Kamil memuncak sendiri. Nah, ini yang menyebabkan secara elektoral sebenarnya bukan
bukan yang paling utama, tapi ini kita tentu Ibu Mega punya pertimbangan, kontemplasinya Ibu Mega, instingnya Ibu Mega mungkin relatif lebih tajam, ada faktor-faktor kualitatif di luar kuantitatif. Nah, Pak Mahfud itu kelebihannya dari sisi kualitatif terutama Egan, satu, dia bisa menambal Ganjar Pranowo dari sisi tadi ya, potensi Jawa Timur, meskipun bukan terkuat di Jawa Timur, bukan pemegang Jawa Timur secara cawapres. Yang kedua, dia bisa menambal basisnya Ganjar dalam persepsi publik ya, bukan kantong-kantong suara, yaitu Ganjar dari nasionalis merah, dari berangkat dari partai nasionalis, dia perlu kombinasi dari religius, yaitu kelompok Islamis tradisionalis yaitu NU. Nah, Pak Mahfud bisa melengkapi persepsi itu. Dan terakhir satu lagi, Pak Mahfud kuat dari personalitinya, punya pengalaman yang paripurna lah di berbagai macam trias politika jabatan-jabatan publik, dan yang kedua beliau punya kompetensi yang relatif baik. Jadi punya modal untuk dikapitalisasi gitu. Mas Hanta Yuda dari Poltreking Indonesia. Mas Hanta, apa kemudian pekerjaan utama yang harus segera langsung dilakukan oleh pasangan ini pasca pendaftaran di KPU? Ya tentu saja menyiapkan, jadi fase kandidasi, yang kedua fase eleksi terkait dengan winning di election. Kalau fase kandidasi administratifnya sudah selesai, maka inilah akan masuk pada medan pertempuran, medan pertarungan sesungguhnya. Jadi yang harus disiapkan adalah pertarungan politik itu sendiri. Bagaimana menyiapkan berbagai macam mesin-mesin politik elektoralnya, menyiapkan terutama terkait dengan strategi. Jadi paling penting itu yang harus disiapkan, bagaimana kalau mau bertarungkan di tangan kanan harus data yang kuat, tangan kirinya punya strategi yang tepat. Nah itu yang paling harus disiapkan, datanya kuat, strateginya juga tepat. Karena waktu kampanyenya singkat, dalam waktu sekitar 3 bulan, itu waktu yang sangat singkat, yang itu harus dipersiapkan semuanya. Bagaimana mereka untuk menarik simpati publik, untuk menarik pemilih-pemilih yang sebenarnya sudah relatif punya pilihan semua, dan ini yang saya kira harus dipersiapkan oleh semuanya. Bagaimana mereka punya daya tarik elektoral yang tinggi. Yang kedua, ya mesin politiknya harus bekerja dengan efektif, dengan solid. Konsolidasinya harus disiapkan dari berbagai macam partai-partai koalisi, para relawan dan seterusnya. Itu yang mungkin harus disiapkan segera, Egan, setelah ini, karena waktunya tidak panjang ya untuk menyiapkan berbagai macam, untuk mencari simpati, mencuri hati rakyat lah, kira-kira gitu, untuk menghadirkan menu elektoralnya itu sesuatu yang menarik bagi publik. Mas Hanta, bagi pemilih, daya tarik dari pasangan Ganjar dan Mahfud ini apa? Ya, semua kandidat punya kelebihan kekurangan. Dari pasangan ini tentu mereka seperti saya katakan tadi, dari Pak Mahfud, Mas Ganjar kan sama dengan Mas Anies, profilnya adalah seorang gubernur, maka mereka punya berbagai macam kelebihan ya. Ada kelebihan yang relatif sama dari para capres ini dari sisi komunikasinya. Para capres ini memiliki kemampuan komunikasi publik yang cukup tinggi, lebih sebagai solidarity maker. Kalau dulu kalau duit tunggal Bung Karno dan Bung Hatta itu, mereka memiliki kemampuan komunikasi yang memikat publik relatif kuat ya, terutama Pak Anies, kemudian Mas Ganjar dan Pak Prabowo juga itu memiliki narasi, gaya komunikasi yang menarik. Nah ini yang saya kira modal bagi mereka, termasuk Mas Ganjar dalam konteks ini akan bertanya. Maka komunikasi ini yang harus dioptimalkan. Tetapi jangan lupa yang kedua substansinya, karena pemilih itu kan ada 3 segmentasi pemilih dalam studi perilaku pemilih itu: pemilih rasional, pemilih psikologis, dan pemilih sosiologis. Pemilih rasional cenderung memilih, kalau bicara mendengar apa yang disampaikan oleh kandidat, itu adalah substansinya. Selain melihat rekam jejak, prestasi, ya substansinya. Gagasannya apa, programnya. Tapi pemilih psikologis tidak di sana penekanannya, Egan. Dia lebih pada cara berkomunikasinya, pendekatannya, karakteristik personalitinya, dan seterusnya. Jadi itu menjadi kekuatan komunikasinya. Yang kedua,
Pak Mahfud punya kemampuan dari sisi rekam jejak juga. Jadi kalau mau dijual, ditawarkan kepada pemilih rasional, pasangan ini relatif kompetitif ya. Tentu Anies juga punya keunggulan, Prabowo juga punya keunggulan. Nah mereka bisa Pak Mahfud itu kan keunggulan dari sisi pengalamannya, pernah di eksekutif, legislatif, dan yudikatif, paripurna di semua trias politika pernah beliau emban jabatan itu, dan itu bisa menjadi modal juga. Tapi ini lagi-lagi saya katakan adalah menyasar dari pemilih karakternya, pemilih rasional. Itu menjadi daya tarik bagi kandidat ini, Egan. Mas Tentu Hanta, ada berbagai macam hal-hal yang lainnya. Ya, Mas Hanta, ini pasangan ini menarik tidak bagi pendukung Jokowi? ya sebenarnya kan itu jelas. Mas Ganjar kan satu partai dengan Pak Jokowi, tapi realitasnya tidak hanya dalam persepsi publik ya, sulit untuk tidak mengatakan bahwa Pak Jokowi itu tidak bulat dukungannya kepada Ganjar untuk mengganti kata bahwa Pak Jokowi sebenarnya lebih cenderung kepada Prabowo Subianto. Tanda-tandanya kan sudah dilihat, telunjuk Pak Jokowi diarahkan kemana, bagaimana Kaisang yang menjadi Ketua Umum PSI, bagaimana posisi dinamika Gibran yang disebut menjadi salah satu cawapres terkuatnya Prabowo, kemudian terakhir Projo mendukung kemana. Nah ini saya kira agak sulit bagi Ganjar, Mas Ganjar dan PD Perjuangan harus berpikir tidak bisa sepenuhnya berharap dari basis Pak Jokowi. Kalau sekiranya harus ada exit strategi, kalau ternyata Pak Jokowi semakin menegas, semakin terang, apalagi kalau Gibran maju ya jadi cawapres. Katakan Gibran tidak jadi cawapres pun, itu kemungkinan kecenderungan Pak Jokowi semakin kuat ke Pak Prabowo. Artinya apa? Mas Ganjar dan PD Perjuangan itu harus memikirkan alternatif strategi, tidak bisa mengandalkan Pak Jokowi. Jadi bisa jadi basis pemilih Pak Jokowi ini berpotensi tergerus di Mas Ganjar. Jadi kalau Egan tanya apakah mereka akan menyasar pemilih Jokowi, iya ini yang justru menjadi yang disasar utama. Nah kalau Mas Gibran maju, seandainya jadi cawapres Prabowo, yang paling dirugikan secara peta elektoral tiga poros tripolar ini, yang paling dirugikan adalah pasangan Ganjar. Dan selain Prabowo dan Prabowo itu sendiri ya, Pak Mas Anies relatif ya agak diuntungkan. Karena apa? Karena kalau Gibran yang berbasis pada Jokowi, itu yang kemungkinan pemilih Ganjar yang pemilih Jokowi, yang pemilih Ganjar itu berpotensi bergeser ke Prabowo. Nah di saat yang sama bisa jadi karena Prabowo semakin dekat dengan Jokowi dan Gibran menjadi wakilnya, basis Prabowo 2019 mungkin ada yang kecewa. Nah kecewanya basis Prabowo ini larinya pastilah ke Anies Baswedan, tumpahannya, luberannya. Jadi itu pergeserannya untuk konteks Pilpres putaran pertama, Egan. Jadi pemilih Jokowi itu akan menjadi perebutan terutama antara Ganjar dan Prabowo. Dan saat ini saya jawab pertanyaan Egan tadi, betul pasti mereka menyasar ini terutama di Jawa Tengah yang irisannya sangat tajam, sangat dalam ya, beririsan. Di sana ada basis PD Perjuangan, basis Jokowi dan basisnya Ganjar Pranowo. Nah kalau Jokowi dan Ganjar bersatu PD Perjuangan, maka Jawa Tengah akan terkonsolidasi suaranya solid. Tapi kalau mereka berpisah maka akan terpolarisasi. Gitu. Mas Hanta, tapi setelah melihat pasangan Ganjar Mahfud ini, Prabowo masih ngebet Gibran atau enggak? Karena kan akhir-akhir ini kita mulai mendengar nama-nama Erick Thohir juga menguat gitu, Mas Hanta. Iya, saya kira begini ya, sama seperti nyambung dari pertanyaan Egan tadi, yaitu yang disasar oleh Gibran, yang diperebutkan oleh Prabowo dan Ganjar kan pemilih Jokowi. Artinya apa? Prabowo juga membutuhkan tanda petik Jokowi dalam persepsi ini. Kalau pemilih 2019-nya Prabowo kan relatif masih banyak, meskipun sudah banyak juga yang bergeser ke Anies. Tetapi untuk pemilih Jokowi, ini diperlukan oleh Prabowo untuk mendapatkan tambahan pemilih. Nah, salah satu cara strategi adalah bagaimana menggait pemilih Jokowi. Nah, salah satu yang paling efektif adalah mengambil cawapres yang terasosiasi kuat kepada Jokowi. Ya dalam hal ini pastilah Mas Gibran. Nah, saya ingin jawab pertanyaan Egan tadi terkait dengan Mas Gibran apa ngebet. Menurut saya ini risikonya tinggi, potensinya juga tinggi.
Ibarat kalau pemanis itu manisnya manis banget kayak sirup dan gula pasir, tapi punya risiko yang kurang sehatnya juga tinggi. Nah, apa poinnya? Karena kalau mengambil Gibran bagi Pak Prabowo, ada potensi melentingkan elektabilitasnya, tapi bisa juga potensi risiko yang tinggi. Jadi seperti pisau bermata dua. Misalnya begini, ada 3 poin yang ingin saya sampaikan, Egan. Kalau Gibran menjadi cawapres Pak Prabowo, betul ada potensi besar akan memecah basis Jawa Tengah, basisnya siapa? Mas Ganjar dan PD Perjuangan, yaitu Mas Ganjar. Itu bisa bergeser relatif banyak mungkin pemilih pengikut Pak Jokowi yang loyal, pemilih fanatik Jokowi itu bergeser ke Prabowo. Tapi di saat yang sama, ini pisau bermata duanya, ada potensi karena semakin lengket dengan Pak Jokowi dan Gibran, basis Pak Prabowo di Jawa Barat itu bisa jadi ada yang kecewa. Nah, kalau kecewa di Jawa Barat, dia akan bergeser, terutama ke Anies Baswedan yang mendapatkan tumpahan itu yang istilah saya diuntungkan. Artinya yang harus diukur adalah lebih banyak nambah di Jawa Tengah atau lebih banyak yang pergi justru pemilih Pak Prabowo. Tapi kalau yang pergi lebih banyak, maka itu berpotensi berisiko turun. Tapi kalau yang datang lebih banyak, yang datang 4, pergi hanya 1 atau 2, itu berpotensi melentingkan elektabilitasnya. Itu harus diukur. Yang kedua, pisau bermata duanya itu adalah dari sisi koalisi. Sekarang kan belum jelas, Egan, terkait misalnya Yusril punya nama, pengen juga PBB, PAN mengusung nama juga, Golkar mengusung nama, dan keluarnya nama Mas Gibran itu akan menjadi pemecah kebuntuan. Kalau tadi pemecah suara Jawa Tengah Ganjar, yang kedua pemecah kebuntuan di koalisi. Desaknya, jalan buntunya keluar. Kalau Gibran keluar, saya yakin semua partai akan menerima. Kenapa kemudian ini bisa menjadi pedang bermata dua? Silakan dilanjutkan, Mas Hanta. Ya, karena seperti saya katakan tadi, dia berpotensi menjadi faktor insentif elektoral bagi Pak Prabowo. Tapi kalau tidak berhati-hati, kalkulasinya harus lebih cermat, lebih tajam lagi, bisa sebaliknya. Saya melanjutkan yang tadi, Egan, ya, pertanyaan Egan tadi. Yang kedua, dari pertama dari sisi elektoral ya, tadi bisa nambah memecah di Jawa Timur, Jawa Tengah, tapi bisa juga berpotensi memicu perginya di Jawa Barat. Yang kedua, potensi memecah kebekuan di koalisi. Itu satu sisi, artinya selesai tidak alot penentuan cawapresnya Pak Prabowo. Tapi di sisi yang kedua, sisi yang lain, itu bisa menstimulus kekuatan non atau kontra Jokowi untuk terkonsolidasi menjadi kekuatan politik baru yang berhadapan-hadapan secara politik dengan Prabowo dan Gibran kalau bisa misalnya berpasangan. Itu juga harus diantisipasi. Jadi di internal koalisi selesai, ini menjadi titik poin positifnya, tapi yang bisa menjadi eskalasi, memicu terkonsolidasinya kekuatan kontraksi politik semakin tegang, hubungan dengan PDI Perjuangan semakin berhadapan-hadapan, kemudian juga koalisi di luar Prabowo bisa terkonsolidasi, apalagi untuk menghadapi putaran kedua. Dari sisi koalisi. Yang ketiga, ini yang mungkin yang paling disasar oleh kubu Pak Prabowo adalah ingin mengambil efek Jokowi. Nah, faktor Jokowi ini memang betul ini menggiurkan kalau misalnya berpasangan dengan Mas Gibran, itu Prabowo bisa mengkapitalisasi efek Jokowi terkait dengan approval rating tingkat kepuasan Jokowi yang relatif masih tinggi 70-80%, itu bisa disasar. Di saat yang sama Pak Jokowi masih menjabat menjadi presiden, ada pengaruh dan jaringan kekuasaan serta jaringan partai politik serta jaringan relawan, projo dan sebagainya, itu bisa dikapitalisasi. Tetapi mata pisau yang lainnya, efek negatif yang harus diantisipasi itu juga bisa memicu eskalasinya naik terkait dengan isu-isu di publik, isu-isu politik dinasti misalnya. Kemudian terkait dengan kompetensi dan pengalaman Mas Gibran misalnya, itu akan semakin tinggi juga. Nah, kalau itu semakin tinggi eskalasinya, terkonsolidasilah kekuatan sipil misalnya, itu juga bisa mengganggu citra Pak Jokowi. Kalau mengganggu citra Pak Jokowi, akan mengganggu tingkat kepuasan atau approval rating terhadap Pak Jokowi. Kalau mengganggu tingkat kepuasan Jokowi,
lama-kelamaan bisa mengganggu legitimasi politik. Kalau mengganggu legitimasi politik, itu juga akan berpengaruh pada mesin politik dan pengaruh Pak Jokowi yang tadinya disasar. Jadi mesin politiknya sulit juga untuk berjalan efektif. Justru akan menjadi beban antipati kepada Pak Prabowo. Itu efek sampingnya. Tapi kan ada efek positifnya seperti saya katakan tadi, Egan. Tetapi itu apakah akan bisa diantisipasi, dikalkulasi misalnya hanya sampai setengah bulan, 1-2 minggu, tidak terlalu tinggi karena faktor cawapres tidak terlalu determinan dibandingkan dengan capres, maka dugaan saya Gibran akan diambil menjadi cawapres Pak Prabowo dan akan direstui oleh Pak Jokowi. Tapi kalau kemudian kalkulasinya agak berbahaya, risikonya cukup tinggi, maka mungkin akan ada alternatif kedua. Jadi saya ingin jawab pertanyaan tadi dari Egan antara Gibran dan Erick Thohir. Dua-dua ini satu istilahnya anak kandung, yang satu anak emas. Kalau nggak ke Mas Gibran, mungkin alternatif terkuatnya muncul alternatif Mas Erick Thohir, Pak Erick Thohir. Karena apa? Karena yang disasar dari 3 hal, elektabilitas, kedua efek Jokowi, dan ketiga NU. Nah, tetapi dari sisi risiko itu relatif lebih minim di Erick Thohir ketimbang Gibran. Tapi dari sisi efek Jokowinya jauh kuatnya Gibran karena terasosiasi kuat dari Gibran. Erick Thohir menjadi alternatif. Kenapa? Secara elektabilitas dia paling tinggi di luar dibandingkan misal 2 nama lainnya, Gibran dan Kofifa yang disebut wakil Prabowo. Faktor elektabilitas. Kedua, faktor Jokowi. Tentu Erick Thohir kalah dengan Gibran, tapi bisa lebih dari Kofifa karena lebih terasosiasi, lebih dekat ke Jokowi. Kita sulit membantah Pak Erick cukup sangat dekat. Kalau Mas Gibran tentu paling dekat gitu. Nah, yang terakhir faktor NU. Faktor NU, Erick juga dapat, dia punya kedekatan dengan NU. Bu Kofifa tentu sangat NU. Cuma NU kan juga sudah 2, ada Pak Mahfud dan juga sudah ada Bu Kofifa. Jadi menurut saya 2 yang pilihan realistis hari ini untuk cawapres Pak Prabowo secara elektoral melihat kompetisi lawan politiknya Mas Ganjar dengan Mahfud, kemudian Mas Anies dan Caimin, itu saya kira yang paling realistis secara elektoral, secara politik di 2 nama. Jika ingin berkompetisi memiliki peluang kemenangan, yaitu Mas Gibran sendiri dan kedua Pak Erick Thohir. Tapi harus dianalisa terkait Gibran adalah dari sisi risiko politik yang bisa melentingkan, tapi juga sebaliknya bisa sebaliknya yang saya katakan tadi, pisau bermata 2. Oke, baik Mas Hanta, kita akan nantikan siapa yang akan diumumkan oleh Prabowo Subianto untuk menjadi pendampingnya. Tampaknya masih akan menunggu ya kedatangan dari Presiden Joko Widodo dan Erick Thohir, dan juga ada Zulkifli Hasan yang pada saat ini mereka masih melakukan kunjungan kenegaraan di Pak Jokowi lah yang penentu, kingmaker utama di kubu Pak Prabowo ya. Faktor Pak Jokowi menentukan. Kalau di Mas Ganjar ya tadi faktor Ibu Mega yang sangat menentukan siapa cawapres. Jadi sekarang bolanya ada di Mas Gibran mau atau tidak, dan bola terkuatnya itu ada di Pak Jokowi, apakah mengizinkan atau tidak, begitu. Baik, dan Mas Hanta, terima kasih sudah bergabung bersama kami sejak siang hari tadi. Selamat siang Mas Hanta.